Desa Lurang merupakan salah satu desa dari 6 desa yang ada di Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya. Desa ini sendiri dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut dan juga udara, di mana terdapat 2 unit pelabuhan laut, dermaga, yang satunya dikelola pemerintah daerah, yang satunya adalah milik pihak swasta. Selain itu, juga terdapat 1 bandara yang adalah milik pihak perusahaan tambang, yang hanya digunakan dalam situasi darurat atau emergensi. Desa Lurang merupakan ibu kota Kecamatan Wetar Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Banda di sebelah utara, Desa Ilwaki di sebelah selatan, Desa Uhak di sebelah timur, dan Desa Nomatang di sebelah barat. Dengan luas pemukiman mencapai 259,20 meter persegi dan masuk dalam kategori daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Desa Lurang merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Wetar Utara, yaitu sebesar 868 jiwa, dan sebagian besar berprofesi sebagai petani dan juga pekerja di perusahaan tambang PT Wetar Kopermain. Selain pertambangan, Desa Lurang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Hasil pertanian seperti kelapa, pisang, tanaman hortikultura, buah, dan sayur. Peternakan ayam potong dan petelur, ternak babi dan sapi, hasil hutan seperti kayu, bahkan madu hutan yang selalu dipanen sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, terdapat spot wisata yang sangat luar biasa, unik dan eksotis, yakni Danau Tihu dan air panas Lurang. Bahkan, ada keinginan dari pemerintah desa untuk melakukan kegiatan festival Danau Tihu dan juga festival suara burung. Yang menjadi potensi keunggulan desa kami adalah hasil hutan berupa madu yang dipanen dalam 1 tahun bisa 2 kali sampai 3 kali, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober, ada juga bulan Februari. Hasil hutan berupa madu dipanen dalam 3 sampai 4. Secara kualitas, madu hasil hutan Wetar khusus di Desa Lurang mengandung kadar air berkisar antara 18 sampai 12 derajat. Akan tetapi kami bekerja dengan pihak perusahaan Community Development PT BTR dengan teknologi yang dapat mengurangi kandungan kadar yang terdapat pada hasil hutan di Desa Lurang sehingga dapat berkurang sampai 18%. Cara panen madu di Desa Lurang melalui pelatihan yang dilakukan oleh Community Development PT BTR dengan sistem penirisan. Lebah yang mengandung madu saja dan dimasukkan dalam wadah dan dibiarkan meleleh, sedangkan rumah lebah yang terdapat lebahnya dibiarkan tetap menempel di pohon. Itu yang sedikit saya bisa paparkan. Dan rumah lebah itu terdapat agar regenerasinya tetap berkelanjutan dan juga bisa mencegah kepunahan dari induk secara berkala. Selain potensi hutan, juga terdapat potensi pariwisata masih alamiah yang belum disentuh secara teknologi, yaitu air panas dan Danau Tihu. Potensi ini merupakan hadiah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kami masyarakat Desa Lurang, lebih khusus suku Aputai. Dari dulunya seperti itu. Potensi air panas dan Danau Tihu dapat dijadikan sebagai destinasi, dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata yang dapat menarik perhatian
para swasta ya, mungkin yang memberikan kontribusi untuk menambahkan pendapat asli desa ya. Seperti yang berikutnya, di daerah Danau Tihu juga ya terdapat potensi yang tidak kalah menarik, yaitu wisata suara burung ya. Suara burung itu berdasarkan data wisatawan yang pernah melakukan survei ke lokasi Danau Tihu tersebut, terdapat 105 spesies burung yang dapat mengeluarkan suara yang unik ya. Di situ memang ya kelihatannya agak secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi kalau pagi-pagi sekali itu suaranya bisa sampai seperti itu. Burung yang dapat mengeluarkan suara unik dan potensi ini sangat menarik perhatian para turis yang ingin melancong ya. Di dalam Danau Tihu juga terdapat 100 atau lebih kurang 95 spesies buaya yang juga dapat dijadikan destinasi pariwisata. Namun potensi ini membutuhkan penanganan yang lebih baik dari segi pengolahan maupun keamanan. Artinya di situ memang terdapat buaya, dan buaya ini kita lihat dia juga masuk dalam kategori binatang buas, predator juga. Jadi harus ada istilahnya penanganan yang lebih serius lagi ya. Sedangkan permasalahan yang dialami layaknya dengan daerah 3T lainnya, yakni kesenjangan pembangunan yang tinggi dan masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya ialah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga adanya kebijakan dalam skala nasional lainnya. Semua ke depan masyarakat Desa Lurang makin maju dan sejahtera serta berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Kalwedo.